Untuk simpelnya ya, sebenarnya sindroma metabolik sendiri adalah merupakan kumpulan dari berbagai kondisi yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit pada kardiovaskular, yaitu penyakit di saluran pembuluh darah, dan menjadi risiko juga untuk terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Itu dari sana, jadi kita melihat jadi sekumpulan gejala-gejala itu bahkan sekumpulan kondisi. Jadi bukan satu. Selamat sore Sobat K, kesehatan merupakan salah satu investasi yang sangat berharga. Kalau fisik dan psikis kita sehat, otomatis kita bisa mendapatkan hidup yang berkualitas ya. Bahkan kita bisa menekan resiko finansial. Saya pribadi akhir-akhir ini ngerasain udah sebulanan ya, sering capek-capek, sering gak enak badan. Soalnya olahraga udah jarang banget Sobat K. Soalnya kan kita lagi musim panas seperti ini, cuaca dingin itu bikin kita mager ya. Bangun tidur kita pengennya selimutan lagi. Wah ini gak enak banget nih kalau misalkan terus-terusan kita jalanin. Belum lagi yang namanya makanan udah semakin gak terkontrol. Ya bisa dilihat ya sekarang lingkar pinggang makin lebar. Ini adalah salah satu efek dari kebiasaan yang buruk itu tadi Sobat K. Akhirnya kita jadi makin insecure sama kesehatan. Dan banyak banget orang-orang di sekitar kita yang sampai terserang masalah-masalah kesehatan. Tapi semoga sore hari ini dengan hadirnya BTS berbagi tips sehat, kita bisa sama-sama sih mendapatkan insight seputar kesehatan. Jadi kita bisa action untuk menjalani hidup yang lebih seimbang. Nah sore hari ini di studio Iksan sudah ditemenin oleh Dr. Jeffrey M. Biomed, SPP Devinasim, dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Jeffrey. Selamat sore sahabat Sobat K. Sobat. Luar biasa, Dr. Jeffrey pendatang baru juga ya? Benar. Oke, berapa lama sudah di Jember dok? Sebenarnya kalau tinggal ya mungkin ya sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan tinggal di Jember. Ya, tapi untuk bergabung dengan Siloam kurang lebih beberapa hari aja ini ya dok ya. Oh ini minggu pertama tapi ya. Mungkin udah cukup lama ya dari teman istri ya, sebulanan terakhir lah ya, mungkin lebih intensnya dikenal Siloam. Dikenal di Siloam Hospitals ya dok ya. Melanglang buana ke berbagai pulau atau seperti apa dok? Misi sebelumnya nih dok? Ya petualangan di pulau terujung Indonesia ya. Sebelah timur. Sebelah timur. Luar biasa. Di mana tepatnya waktu itu dok? Di Papua, di Provinsi Papua Pegunungan lebih tepatnya. Wah. Aman di sana situasi tapi? Aman, sejauh ini bersyukur sekali aman di sana ya. Wah luar biasa ya, petualangannya dokter udah sampai ke sana ya. Mungkin suatu ketika kita juga bisa ya Mas Ikin ya. Bisa jadi. Bisa. Ada program yang bisa kita ikut biar bisa sampai ke ujung-ujung Indonesia, nggak di Jember doang ya. Atau mungkin kita justru ke kota-kota besar tapi bisa menyentuh semua lapisan Indonesia. Luar biasa Sobat K, sore hari ini kita juga nanti akan membahas banyak sekali layanan menarik dari Siloam Hospitals Jember, tentunya bersama Mas Ikin alias Muhammad Nurul Muflikin, selaku Marketing Communication of Siloam Hospitals Jember. Sore Mas Ikin, kabar baik? Selamat sore, alhamdulillah. Baik ya Mas Ikin ya. Gimana Agustus kemarin, banyak banget ya kegiatannya? Wah luar biasa sih, tapi harus tetap semangat. Semangat dong ya. September ini udah ganti lagi, udah waktunya menyambut lagi kegiatan-kegiatan baru ya Mas? Iya benar, di awal bulan terutama ya sekarang. Oke. Jadi ya harus tetap semangat. Siap. Gitu. Nah yang akan kita bahas kali ini adalah sindrom metabolik Sobat K. Seperti apa sindrom metabolik itu dan bagaimana cara kita untuk mengobatinya. Termasuk ada banyak sekali insight seputar sindrom metabolik. Pastikan Sobat K bisa saksikan terus di YouTube channel KI Radio. Dan kamu bisa juga dengerin lewat streaming KI Radio maupun lewat radio di mobil atau radio konvensional yang ada sekarang. Kita langsung saja dokter memahami sindrom metabolik itu apa sebenarnya Dr. Jeffrey? Baik, terima kasih Sobat K dan rekan-rekan. Untuk simpelnya ya, sebenarnya sindroma metabolik sendiri adalah merupakan kumpulan dari berbagai kondisi yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit pada kardiovaskular, yaitu penyakit di saluran pembuluh darah, dan menjadi risiko juga untuk terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Itu dari sana. Jadi kita melihat jadi sekumpulan gejala-gejala itu bahkan sekumpulan kondisi. Jadi bukan satu saja tapi ada sekumpulan nanti.
ada beberapa yang mungkin kita bisa bahas nanti satu-satu ya per itemnya apa saja. Siap. Ini berarti berawal dari metaboliknya yang bermasalah ya dok ya? Benar, benar sekali. Jadi dari metaboliknya, terus utama yang jadi penyebabnya ya. Penyebabnya kalau dari para ahli mengatakan sih belum ada penyebab pasti ya secara genetik atau apa, tapi yang bisa diketahui adalah yang paling menjadi pokok utama adalah pasien atau seseorang dengan obesitas. Ditambah nggak hanya obesitas saja, tapi obesitas plus gaya hidup yang jarang bergerak. Jadi ditambah tuh udah obesitas, tapi malas bergerak lagi. Jadi itu yang jadi pencetus penyebab utama dari sindrom metabolik. Nanti baru di dalamnya ada ya tadi apa sih kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, nah seperti itu, resistensi insulin, ya dan teman-temannya. Ini yang menjadi salah satu kebiasaan ya Mas Ikin ya, dengan musim panas seperti ini kita kan dihadapkan fenomena bediding yang dimana kita merasakan dingin banget ya pagi-pagi. Itu saya tadi cerita di awal, saya udah sebulan lebih nggak pernah gerak nih dok. Saya senang banget gitu ya. Setelah bangun tidur saya bisa ambil selimut lagi sambil nunggu waktu buat berangkat kerja. Dan ini yang mengkhawatirkan ya dok ya, kondisi-kondisi seperti ini ya kita bisa terserang yang namanya sindrom metabolik nantinya. Benar sekali. Oke, kalau sindrom metabolik bisa dikatakan sampai komplikasi tuh dok mungkin dok, karena itu kan ada beberapa kondisi tuh. Ya, jadi karena tadi seperti tadi ya, sindrom metabolik ini karena sebuah kumpulan dari gejala-gejala yang ada untuk meningkatkan penyakit kardiovaskular dan diabetes. Nah, komplikasi yang bisa terjadi itu contohnya akibat dari sindrom metabolik itu sendiri bisa meningkat ke kondisi seperti kondisi kalau di dalamnya pasien itu sudah dengan kolesterol yang tinggi, itu bisa terjadi pembentukan satu batu empedu yang jenisnya batu kolesterol. Terusnya yang kedua bisa terjadi juga asma. Pada wanita mungkinnya bisa terjadi polycystic ovarium syndrome gitu. Jadi di mana bisa ketemu di dalam tubuhnya kista hanya nggak di satu organ tapi bisa di berbagai organ. Itu hal-hal seperti itu ternyata bisa sumber dari yang awal tadi sindrom metabolik itu. Oke. Wah banyak banget nih ya yang akhirnya memicu kita untuk harus dari sekarang jaga pola hidup. Jaga pola hidup meskipun dingin banget tapi jangan sampai kita mager-mageran ya. Benar. Justru kita tetap harus bergerak dan makanannya juga harus diperhatikan lagi nih apa yang kita konsumsi Sobat Kay. Nah dari penyebab yang masih memang belum diketahui sebenarnya, belum ada ya dok ya istilahnya. Tapi ada faktor risiko mungkin yang buat orang rentan akhirnya mengalaminya. Benar. Faktor risiko yang bisa kita terima itu ya salah satunya adalah tadi obesitas tadi. Okay. Terusnya gaya hidup yang tadi. Gaya hidup, ya, yang kurang yang nggak sehat ya. Iya, jadi udah nggak sehat, jadi udah obesitas. Mungkin dari obesitas sendiri kan pasti dietnya sudah ada sesuatu yang salah kan, ya. Jadi udah nggak sehat pasti dietnya, pola kehidupannya, entah jam tidurnya nggak rutin ya, bisa kurang dari 6 jam bisa saja. Terusnya faktor-faktor seperti apa ya tadi kolesterolnya jadi bisa tinggi tadi. Iya. Terus Seperti gula darah juga dok. Gula darah, resistensi insulin dan ya itu tadi jadi efeknya kan kalau kurang tidur semuanya tensi naik segala ya. Iya sih. Semua jadi berefek ke sana begitu. Iya saya kalau misalkan mau donor darah pas semalamnya kurang tidur itu biasanya darahnya cenderung kurang ini ya, kurang normal ya. Terus nggak masuk dalam ini ya, nggak dibolehin. Iya nggak dibolehin dulu buat donor darah. Ternyata itu dia. Makanya Mas nggak suka begadang kan Mas? Iya nggak suka sih. Nggak suka tapi ya? beberapa kali begadang. Kerjaan ya Mas ya. Iya. Wah. Tapi kerjaan ini atau gimana? Yang lain ya? Yang lain. Siap. Sindrom metabolik bisa dialami anak-anak atau orang dewasa saja nih dok? Oh, seperti tadi bahwa sindroma metabolik itu berjalan sesuai dengan penambahan usia. Jadi harus digarisbawahin. Jadi bisa pada anak-anak mungkin saja bisa dengan dari mulai kecil asupan yang salah ya, jadi obesitas dari kecil. Tapi yang pasti sindroma metabolik itu sendiri mulai terjadinya pada usia yang semakin bertambah, usia lanjut. Maka ada istilah katanya aging start at 30. Jadi setiap orang yang berumur 30 ya itu udah mulai
proses penuaan itu sudah terjadi. Jadi sindrom metabolik juga sudah mengintai ibaratnya seperti itu. Ditambah lagi ya kembali lagi lifestyle-nya seperti apa, dietnya seperti apa, exercise-nya ada tidak, terusnya ada penyakit-penyakit yang menyertai atau tidak seperti itu. Siap. Meskipun nanti kita berumur 30 tahun, tapi kalau bisa kita tetap sehat ya. Ya, seolah-olah kita masih berada di usia 20-an ya, Dok harus selalu sehat. Metabolismenya ya. Iya. Iya sih, saya pernah ikutkan program-program diet gitu, Dok, di mana pada saat kita dicek itu ternyata kita secara metabolis sudah terlihat seperti usia tua gitu. Dan itu biasanya memang karena pengaruh dari gaya hidup tadi ya, Dok ya. Benar sekali. Betul. Kalau bisa ya kita semakin muda lah ya Mas ya. Iya. Dari usia kita yang sekarang gitu loh Sobat ya. K. Nah masih banyak yang akan kita bahas seputar sindrom metabolik. Tapi sebelumnya ini ngomong-ngomong nih Mas Ikin. Waktu itu kan saya sempat lihat di postingan Siloam Hospitals itu kayaknya CS-nya ganti ya nomor WA-nya ya. Iya bener banget. Jadi buat Sobat K yang masih belum mengetahui adanya perubahan nomor di customer service kami. Jadi bisa dicatat ya buat Sobat K kalau nomor customer service-nya di Siloam Hospital Jember sekarang berganti di 021 3281 7574. Itu nomor customer service-nya di Siloam Hospital Jember. Oke, bisa diulang sekali lagi? Untuk nomornya 0821 3281 7574. Itu Mas Iksan. Segera dicatat ya, atau mungkin bisa lihat nih di Instagram ada ya, udah ya, ya, ada di-update di sana 0821 328 1757 untuk nomor CS-nya, dan ini banyak sekali layanan bisa didapatkan oleh Sobat K. Kalau mungkin pengen mengecek ini ya jadwal itu bisa ya lewat CS, atau mungkin mau check in early ya, itu bisa lewat customer service-nya. Nah, menarik sekali. Tentu Sobat K juga nanti kita akan ulas lebih dalam mengenai sindrom metabolik ini. Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kalau misalkan kelewatan konten-konten sebelumnya, silakan dicek lagi di YouTube KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Selalu dapatkan informasi menarik dan terupdate dari Siloam Hospitals dengan follow Instagram @siloamjember. Salah satu yang biasanya menjadi ciri khas ya Mas ya, setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali itu ya, ada senam ya buat lansia ya. Oh iya benar banget. Jadi di Siloam Hospital Jember kita ada yang namanya program senam senior. Oh, senam Geriatri. senior. Iya, senam senior. Lebih halus ya Mas ya. Jadi untuk pelaksanaan senam senior ini di Siloam Hospital Jember kita adakan setiap 1 bulan sekali Mas Iksan. Jadi untuk pelaksanaan senam senior ini dilakukan di hari Minggu di minggu keempat. Ya. Seperti itu, dan ini terbuka untuk umum. Jadi buat Sobat K barangkali ada yang berminat untuk join di senam senior tersebut, bisa langsung DM di Instagramnya Siloam Jember. Nah itu dia, sekalian kita menjaga kesehatan ya. Iya bener banget. Terutama ya. lansia ini kan katanya semakin rentan ya Dok ya tadi ya. Semakin rentan untuk mengalami salah satu kondisi yaitu sindrom metabolik. Baik, kita sekarang menuju ke gejala-gejalanya nih Dok. Seperti apa gejala sindrom metabolik itu? Baik, gejalanya sendiri kalau secara fisik ya, itu paling gampang ditemuin dengan penumpukan lemak di area perut. Nah gitu, jadi lemaknya seperti apa ya, nggak semua orang yang buncit itu lemak harus memang diperiksa. Penumpukan di lemak di area perut itu yang pertama. Yang kedua secara fisik ya gampangnya, tapi belum tentu harus dicek lagi nanti secara di darahnya seperti apa. Yang kedua mungkin pernah ngelihat gambaran seperti akantosit nigricans, atau kita lihat tuh kayak kulit di belakang leher sedikit berkerut, menghitam. Nah, betul ya. sekali. Itu bisa jadi warning ya untuk adanya sindrom metabolik ini. Jadi selain ketika penampakan fisik itu sudah ada, bisa untuk kita cek lebih lanjut tuh gimana, apakah ada resistensi insulin, yaitu dengan kadar glukosanya kita cek ya, gula darahnya. Yang kedua kadar kolesterol. Nah kadar kolesterolnya yang kita cek tuh apanya sih? HDL biasanya. Jadi bukan kan ada kolesterol baik, kolesterol jahat ya, HDL sama LDL yang kita kenal mungkin Mas
rekan-rekan Sobat K juga kenal itu. Nah, HDL-nya nih yang jadi masalah. HDL-nya kolesterol baik tapi rendah dia. Kurang biasanya kalau laki-laki di bawah 40 miligram. Jadi itu yang jadi warning juga untuk hal seperti itu. Itu gejalanya ya. Nah, HDL, LDL. Kalau LDR ada nggak? Oh, nggak ada ya. itu bisa sakit juga ya. Itu bisa sakit juga sih ya. Baik, gejala-gejala kita perlu mengetahui karena kadang perut ini terasa ini ya dok ya seperti membuncit itu ya dok ya, perut yang buncit. Tapi perlu diperiksakan dulu ya dok. Iya. Apakah itu ada indikasi-indikasi kesehatan yang lebih berbahaya? Kemudian kulitnya itu di mana dok biasanya muncul kulit yang seperti di belakang leher ini, di semua ini? Oh tidak, jadi khas untuk kayak akantosis nigricans itu yang mulai menghitam itu terutama di leher bagian belakang, ketiak, atau pada wanita mungkin daerah payudara. Nah, itu biasanya lipatan di daerah sana itu yang cenderung menggelap, menghitam itu. Tempat-tempat yang terlipat. Jadi jangan sampai karena kita melihat mungkin leher kita hitam, akhirnya kita cari tuh produk yang bisa memutihkan ketiak. Padahal itu kita justru harus melakukan pengecekan kesehatan dulu ya dok ya. Sebelum akhirnya kita melakukan perawatan sendiri ini. Nah, gejala-gejala sudah kita ketahui nih dok. Ketika merasakan gejalanya masih bisa ditangani sendiri atau sebaiknya kita langsung ke dokter nih? Setelah kita melihat itu ada baiknya konsultasi selanjutnya kan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti tadi yang paling mudah, pemeriksaan gula darahnya seperti apa, kadar lemaknya tadi ya, terutama HDL-nya di bawah 40 atau tidak. Yang kedua, yang paling gampang lagi sebelum darah ya sebenarnya tekanan darah. Paling gampang ya, itu nggak perlu ambil darah gitu, cuma tinggal ditensi. Nah kalau dia lebih dari 130/80 itu juga perlu was-was ya. Yang ketiga, keempat, selain itu adanya lingkar perut. Ya, lingkar perutnya itu harus diukur juga. Biasanya kalau pada wanita kurang dari 35 normalnya ya untuk. Kalau lebih dari itu, nah kalau pada laki-laki di atas 40 itu yang harus perlu lebih menjadi perhatian. Ya. Terus untuk kadar trigliserid ya tadi kan HDL ya? HDL. Ya, sekarang trigliseridnya dicek. Berapa? Yang normal ya di bawah 150, tapi begitu di atas 150, perlu ada penanganan lebih khusus lagi begitu. Nah, seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua orang dewasa ya, Dok ya? Betul sekali. Semua orang dewasa dengan apalagi tadi usianya semakin bertambah ya di atas 40, 50, 60. Ya memang mulai tajam di atas 60 kalau beberapa literatur bilang. Tapi bukan berarti di bawah 60 atau itu. 40 50 itu tidak ada. Salah juga, jadi harus kita memang itulah gunanya mungkin medical check up ya. Medical check up, medical check up memang sangat penting gitu. Iya, bener banget. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mungkin boleh dong kita medical check up untuk yang kita perlu bisa dapatkan di Siloam ini seperti apa nih, Mas? Oke, jadi kebetulan nih kalau membahas terkait dengan medical check up Mas Iksan. Jadi di Siloam Hospital Jember sekarang lagi ada promo untuk medical check up. Dan ada kode unik yang bisa dipakai ketika Sobat K mau memeriksakan MCU itu di Siloam Hospital Jember. Jadi Sobat K langsung bisa menghubungi di customer service atau bisa langsung melalui aplikasi My Siloam. Jadi buat Sobat K yang masih belum mempunyai aplikasi My Siloam, bisa langsung download di aplikasi My Siloam namanya di Play Store maupun di App Store. Karena di situ ada banyak sekali fitur-fitur, terutama fitur di medical check up-nya itu, Mas Iksan. Termasuk kita ya perlu untuk melakukan check up kesehatan seluruh ya, Dok ya. Benar. Yang jadi perhatian tadi lingkar perut ini juga ya. Tapi ini beda dengan ibu hamil tentu ya. Di luar kalau seorang ibu hamil ya itu lain lagi ya kan. Tapi apakah hal seperti ini juga bisa ini Dok? Maksudnya ibu hamil yang mungkin rentan juga terkena ini sindrom metabolik ini, karena kan pola hidupnya ibu hamil kadang bisa jadi berbeda ya dengan orang-orang biasa nih Dok. Sebenarnya karena sindrom metabolik ini bisa mengenai siapapun ya, termasuk ya ibu hamil. Kadang-kadang kan makanya kadang dari rekan-rekan Obgyn mungkin dibatasi kenaikan berat badan ibu juga nggak bisa yang loncat karena mungkin biasanya trimester awal ibu hamil ini agak
susah makan karena cenderung mual. Begitu masuk trimester 2 udah enak, udah nyaman, segala macam mau masuk rasanya. Nah itu akhirnya kenaikannya juga bisa tidak terkontrol juga kan, itu tidak baik juga, baik sekali resiko untuk ke ibunya sendiri begitu. Siap. Nah tadi dari penjelasan dokter, setelah kita gejala itu diagnosisnya udah meliputi pengecekan itu tadi ya dok ya? Betul. Atau mungkin ada treatment lain dok mungkin untuk diagnosis sindrom metabolik ini? Untuk pengecekannya ya tadi kalau sudah kita cek 5 item tadi, dapat 3 item saja ya, tiga yang tadi misal contohnya tekanan darah di atas 130/80, terusnya ada LDL, HDL yang kurang dari 40, terus ditambah lagi adanya lingkar perut tadi salah satunya ya. Ya udah 3 itu ketemu 3 saja. dari 5 kondisi itu ya. Dari beberapa kondisi yang tadi disebutkan sudah kita bisa mendiagnosis bahwa terkena sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik. Jadi harus ada penanganan lebih lanjut. Penanganan yang lebih lanjut ya. Konsultasi dengan spesialis profesional langsung. kesehatan ya. Oke. Nah ini penting banget juga Sobat K, tadi kita selalu di warning ya untuk melakukan medical check up, jadi kita sudah bisa mengetahui nih sebenarnya kondisi tubuh kita dalam keadaan baik-baik saja atau mungkin ada suatu masalah yang perlu segera dibereskan. Sebelum nantinya pengeluaran akan semakin tambah banyak lagi ya. Makanya medical check up itu adalah langkah yang di awal. Mending pencegahan sejak awal. Bener banget. Karena kan banyak yang bilang itu tadi investasi kesehatan kalau kita nggak jaga dengan baik akhirnya keuangan bisa boncos nantinya. Benar sekali. Ada juga beberapa rekan ya menghadiahi ulang tahunnya itu dengan medical check up. Justru karena dengan bertambahnya usia kan seperti tadi rentan berbagai kondisi metabolik ini tadi ya. Justru itu dengan ulang tahun mungkin dengan adanya tanggal lahir, oh ingat waktunya medical check up gitu ya. Karena kita ingat ulang tahun bukan berkurang umur tapi bertambah usia. Bertambah umur. Kualitasnya semakin meningkat justru ya, semakin bertambah umur. Ini bisa dicoba nih kalau yang mungkin sekarang ulang tahun ya. Hadiahnya kayak gitu, medical check up. Menarik juga ya, akhirnya bisa rutin melakukan medical check up seperti ini. Nah Mas Ikin mungkin boleh dibantu informasi nih jadwal dokternya Dr. Jeffrey. Biar kita lebih mudah. Jadi buat Sobat K yang ingin berkonsultasi atau memeriksakan diri ke Dr. Jeffrey, jadi Sobat K bisa langsung hadir di di Siloam Hospital Jember, tapi melalui bisa reservasi dulu melalui aplikasi My Siloam, yaitu untuk jadwal praktek Dr. Jeffrey di hari Senin sampai Kamis itu di jam 8 sampai jam 12 siang, kemudian di hari Jumat di pukul 8 sampai 11, kemudian di hari Senin, Rabu, Jumat juga ada sesi 2-nya di jam 4 sore sampai jam 6 malam Mas Iksan, dan juga di hari Sabtu. Hari Sabtu itu Dr. Jeffrey jam 15.00 sampai jam 17.00. Jangan diganggu kalau minggu ya dok ya. Kecuali ada tindakan lain ya dok ya, yang urgent banget. Wah ini banyak banget nih Sobat K ya untuk jadwalnya. Jadi silakan tentukan kapan Sobat K bisa ketemu dengan Dr. Jeffrey. Tapi selalu untuk cek dulu ya, bisa lewat My Siloam tadi ya Mas ya, atau bisa lewat CS-nya. Dan ini kan sekarang Siloam ini sangat akrab sekali juga dengan masyarakat. Masyarakat bisa ngecek di Mas BPJS tuh ya. Iya, di JKN Mobile. JKN Mobile. Di situ juga bisa reservasi ya. Iya, jadi untuk Sobat K yang mau memeriksakan kesehatannya dengan menggunakan BPJS, jangan lupa untuk reservasinya melalui JKN Mobile. Seperti itu. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi Sobat K. Masih banyak sekali yang perlu kita ketahui tentang sindrom metabolik ini, khususnya buat yang mungkin sekarang udah seperti saya nih ngerasain lingkar pinggang berbeda nih. Banyak baju yang udah nggak muat nih. Sehingga pakai baju itu terus, soalnya yang muat itu gitu loh. Silakan langsung aja Sobat K bisa nanti buat janji dengan Dr. Jeffrey ya untuk pengecekan atau mungkin pengen konsultasi apapun, dan informasi lain seputar sindrom metabolik nanti akan kita hadirkan setelah yang berikut ini. Masih di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Selalu Sobat K untuk pastikan aplikasi My Siloam itu jangan pernah di-delete dari gadgetnya ya Mas ya. Bener banget. Karena ini penting banget aplikasi ini untuk Sobat K yang males sekali antri di rumah sakit atau mungkin pengen dapat informasi seputar jadwal dokter yang jauh lebih cepat.
kalau mungkin tadi kelewatan informasi dari Mas Ikin, silakan langsung bisa dicek di aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store maupun di App Store. Ada suatu kejadian Mas Ikin, teman saya itu waktu itu dalam keadaan panik gitu Mas Ikin. Ada salah satu anggota keluarganya yang mengalami entah suatu serangan penyakit tertentu ya, sehingga mereka tuh bingung mereka harus bagaimana gitu loh. Kalau bingung sendiri nggak ada penyelesaiannya Mas. Benar banget. Sebaiknya kita harus arahkan kemana nih nanti Mas Ikin? Oke, jadi buat Sobat K ketika menjumpai ada sebuah insiden jangan panik. Yang paling utama adalah Sobat K bisa emergency. Emergency itu memang sangat penting gitu ya. Jadi untuk Sobat K ketika ingin jangan khawatir, di Siloam Hospital Jember sudah menyediakan ambulans dan ambulansnya itu kita untuk penjemputan 10 km dari Siloam Hospital Jember tidak dipungut biaya. Luar biasa. Nah ya, jadi buat Sobat K ketika ada insiden itu baik di jalan ataupun di keluarganya atau tetangganya, jadi langsung saja menghubungi di nomor 0331 2861 911. Itu nomor emergensinya Siloam Hospital Jember. Jadi jangan panik ya, karena untuk sebenarnya panik banget itu bukan menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi malah menambah masalah gitu. Jadi langsung saja hubungi di nomor emergensinya Siloam Hospital Jember. Oke, 0331 2861 911 ya. Atau kalau misalkan di luar area Jember 15911 ya Mas ya. Gitu. Wah, ini soalnya saya hafal banget Mas. Buat jaga-jaga soalnya Mas ya. Kan kita nggak tahu ya itu ada di mana gitu ya. Benar. Dan Siloam bisa diakses dimanapun nih Sobat K. Oke, itu dia layanan untuk emergensinya. Silahkan di save dan jangan pernah panik ketika terjadi kondisi yang darurat pada diri sendiri maupun pada keluarga. Kita lanjutin lagi Dok, tadi diagnosisnya sudah dan kita ketika mengetahui diagnosis itu segera langsung ke dokter ya, ke profesionalnya. Tapi untuk pengobatannya seperti apa nih Dok, sindrom metabolik ini? Baik, bicara pengobatannya, bicara penyebabnya ya kan, karena tadi lebih banyak kondisi ke lifestyle yang kurang bergerak ya, pasti lifestyle-nya dirubah dulu. Yang pertama itu yang paling dari semuanya, nggak bayar tanpa harus bayar segala macam, rubah lifestyle itu dengan pola. Yang pertama dietnya dirubah diet yang sehat, gunakan banyak serat dan banyak buah, lebih banyak porsi-porsi buah dan sayur-sayuran yang lebih banyak dari biasanya. Terus exercise-nya seperti apa? Exercise sebenarnya mudah aja, tidak perlu harus ke gym atau kemana ke tempat-tempat tertentu yang butuh bayar. 30 menit saja jalan kaki rutinkan, itu minimal. Jadi seminggu kurang lebih 150 menit, itu sudah cukup. Tapi kalau bisa lebih, dengan kondisi tubuh yang memungkinkan juga, kenapa tidak? Jadi rutin kan 30 menit jalan kaki. Kalau di rumah, aduh Dok, jauh mau ke lapangan stadion. Depan rumah saja, mungkin ada halaman atau ada gang depan rumah. Bolak-balik selama 30 menit saja hitung, sudah cukup ya. Ke exercise. Terusnya ditambah lagi medicine baru yang kalau memang setelah dirubah gaya hidupnya tadi ya, mengurangi lemak dan segala macam. Terus sudah mulai dengan exercise tapi masih boleh dengan obat-obatan, intervensi obat-obatan. Seperti itu. Siap. Diawali dengan diet sehat dulu ya Dok ya, untuk memperbaiki semua metabolisme tubuh, kemudian exercise. Karena kalau kita exercise ini juga justru badan kita nggak capek kok ya. Efeknya kita lebih bugar ya ternyata ya. Dibanding kita yang bangun tidur, langsung berangkat kerja, langsung aktivitas. Tapi kalau disambi dengan exercise itu enaknya adalah kita jauh lebih sehat ya. Betul. Baik, dan nanti di treatment juga dengan obat-obatan. Ini disesuaikan juga nanti ya Dok ya dari sindrom metabolisme itu nanti dia mencakup penyakit apa aja ya Dok? Betul. Pasti ya. Nanti diketemukan setelah tadi dari screening tadi itu apa saja yang ketemu sehingga perlu intervensi obat-obatan jenis apa begitu. Nah, ada salah satu case Dok ya ketika kita berbicara tentang obesitas itu banyak yang melakukan treatment dengan bariatrik Dok. Bariatrik ini direkomendasikan nggak Dok sebaiknya? Sebenarnya. Kalau dari berbagai literatur ya yang saya baca itu memang pilihan setelah lakukan tadi perubahan gaya hidup, diet, exercise, obat-obatan, intervensi obat-obatan.
dan hasilnya masih belum maksimal, sehingga pada pasien-pasien dengan obesitas dan berbagai penyakit penyertanya masih ada, sehingga mengancam kondisi pasien itu sendiri, itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan bariatric surgery gitu. Tapi ya baliknya setelah melewati fase-fase tersebut ya, karena kalau langsung, karena bagaimanapun ini surgery, ada pertimbangan tertentu, nggak bisa semua pasien mau langsung seperti itu. Tapi ini opsi yang kesekian ya dok, ya melakukannya. Soalnya kadang orang merasa susah dok untuk menurunkan ini dok, mengecilkan perut, apalagi dengan melihat kondisi yang udah terlanjur ya. Kita rasa itu kemarin butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya seperti itu, dan untuk mengembalikannya kita rasa nggak bisa sesingkat itu dok, sehingga ada yang mengambil jalan pintas bariatrik. Oke, itu dia Sobat K. Jadi mungkin mekanisme seperti ini perlu dipertimbangkan lagi ya nanti ya dok. Iya, karena untuk bariatrik ya terutama ya, karena bagaimanapun ini kan tindakan intervensi, operasi, pasti ada beberapa komplikasi dan kontraindikasinya juga. Jadi itu tidak semua pasien bisa mendapatkan treatment ini terutama seperti ya. ini. Oke, baik. Kalau seandainya orang menyepelekan hal-hal seperti ini, biasanya kita akan mengacu pada komplikasi ya dok. Ya sih. Tapi kalau untuk khusus pada sindrom metabolik ini, komplikasi apa yang bisa terjadi dok? Untuk komplikasi tadi ya, seperti tadi ketika sindrom metabolik itu sendiri tidak dikendalikan dengan baik, itu tadi pada wanita bisa terjadi yang namanya PCOS itu. Yang kedua, kita semua nih kalau dicek misalnya kolesterolnya tinggi, kondisi livernya yang orang bilang perlemakan hati. Nah itu pas di medical check up USG tadi ya, medical check up tiba-tiba baru kelihatan di situ, karena kadang-kadang tidak timbul gejala. Begitu di USG, kok ada ganti nih sel-sel hatinya jadi sel-sel lemak itu ya. Yang ketiga bisa aja pembentukan tadi yang ketika kadar kolesterolnya sangat tinggi sehingga mengalami titik jenuh, sehingga mengendap di empedu ya, jadi batu empedu tadi. Tuh, terusnya bisa juga terjadi asma karena menumpukan lemak segala macam ya. Asma bisa jadi faktor risiko faktor untuk jadi komplikasi dari sindrom metabolik itu. Bisa ke cancer gitu nggak dok? Bisa sekali, bisa ya, beberapa jenis, tapi memang itu harus lebih diketahui lagi ya untuk jenisnya dan apa. Yang paling sering juga mungkin gangguan dari sindrom metabolik itu gangguan tidur. Bisa salah satunya ya. Susah tidur ya, susah insomnia. Ternyata kalau dicek gitu, ternyata mengandung tubuhnya udah nggak sehat nih, ada beberapa kolesterol tinggi atau tensinya seperti itu, gulanya ya. Oke, pentingnya medical check up. Bukan karena galau doang ya kan yang nggak bisa tidur itu ya. Tapi yang galau bisa jadi karena kesehatan tubuhnya. Betul. Tubuhnya yang merasa galau, ini nggak sehat. Sudah ngasih warning mungkin sebenarnya dia. Sehingga akhirnya dia mengalami kesulitan tidur. Jadi penting sekali Sobat K, awali dengan medical check up dulu, tapi kalau untuk yang sudah merasakan indikasi-indikasi yang cukup tidak normal pada tubuhnya, maka periksakan juga ke fasilitas layanan kesehatan terdekat, salah satunya ke Siloam Hospital Jember Sobat K, untuk bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat ya. Jadi kita tidak menunggu-nunggu lagi, tidak harus menunda. Kapan kita harus mengobati, apakah masih bisa ditahan dulu nanti akan sembuh dengan sendirinya? Tentu tidak ya dok ya. Justru harus langsung dilakukan pengobatan, treatment agar kondisi tubuh kita bisa fit kembali. Tapi ini bisa sembuh 100% atau nanti butuh penyesuaian dok? Pada kasus-kasus sindroma metabolik saya sendiri secara pribadi jarang kasih tahu pasien bahwa ini sembuh, tapi lebih tepatnya kita menggunakan kata terkontrol, tidak terkontrol. Jadi misalnya kadar kolesterolnya sudah terkontrol, tekanan darahnya terkontrol, sehingga pasien ada ingat bahwa ini memang penting saya kontrol kembali. Kalau sembuh kan lebih identik, kita mungkin pemahamannya sembuh, sudah selesai. Sedangkan istilah beberapa item sindrom metabolik ini ya terkontrol atau belum terkontrol. Jadi pasien diwajibkan untuk mengontrol dirinya secara rutin dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan seperti itu.
Jangan merasa ketika tubuh sudah keadaan baik, oke otomatis dia itu akan ini ya bisa akhirnya bebas akhirnya melakukan apapun atau kembali ke kebiasaan lamanya nanti ya dok ya. Jadi sangat penting untuk kontrol terus Sobat Kay, kan bisa lah dibicarakan dengan dokter ya kapan bisa jadwal untuk ketemu lagi ya dok ya, kapan bisa melakukan pemeriksaan lagi. Jadi kita selalu terjaga, kita selalu terkontrol lah. Otomatis hidup bisa lebih berkualitas dengan itu semua. Nah, kalau dari kesimpulannya berarti pencegahan sindrom metabolik ini ke gaya hidup ya dok ya? Iya, betul sekali. Gaya Lebih ke hidup, lifestyle ya. kita. Dari sekarang nih harus dirubah ya. Yang kerasa bangun tidur masih kedinginan berarti harus langsung gerak ya. Langsung gerak. Jangan malah tidur lagi. Jangan malah tidur lagi, habis selimut lagi. Nah itu yang berbahaya. Akhirnya 30 menit saja ya. Iya benar, 30 menit aja. Atau mungkin itu sebenarnya bisa dilakukan di pagi, sore bisa ya dok bisa, ya? iya. Pilih waktu ya yang tepat lah untuk bisa tetap exercise dan selalu menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh. Oke, nanti kita akan lanjutkan mengenai mitos dan fakta yang beredar seputar sindrom metabolik. Tentunya kamu bisa langsung cek juga nanti di YouTube kita, jadi pastikan Sobat Kay bisa nonton terus, atau bisa dengerin terus juga di radio konvensional, radio di mobil, atau mungkin bisa lewat live streaming. Kita kembali setelah yang berikut ini. Wah ini gak terasa kita udah sampai ke segmen yang terakhir Sobat Kay, ngobrol tentang sindrom metabolik, dan tadi akhirnya menyadarkan kita ya dok ya, bahwa hidup sehat itu kita harus terus lakukan, kita gak boleh males-malesan, mulai dari exercise, pola hidup yang atau mungkin asupan nutrisi yang masuk juga harus diperhatikan banget nih. Dan tadi Mas Ikin kan juga sempat menginformasikan nih, ada senam senior itu ya Mas iya, ya. Bener banget. Senam senior ini free atau berbayar Mas? Kalau senam senior di Siloam Hospital Jember ini kita tidak memungut biaya gitu. Jadi alias gratis gitu. Tapi harus daftar dulu atau langsung datang aja Mas nanti? Daftar dulu. Ya jadi nanti untuk daftarnya buat Sobat Kay yang ingin bergabung di senam senior bisa langsung menghubungi di CS DM ya? Oh DM. Di DM saja Instagram. ya, di DM Instagram kalau Sobat Kay bersedia untuk join di senam senior tersebut. Seperti itu. Langsung DM ke Instagram @siloamjember Sobat Kay. Tapi jangan ke Mas Ikin ya DM-nya ya. Nanti diarahin lagi tetap ya. Iya, tetap diarahkan. Siloam Jembernya. Oke, sekarang kita ke mitos dan fakta. Mitos atau fakta Sobat Kay. Yang pertama nih dok, sindrom metabolik mempengaruhi fungsi otak. Ini mitos atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Fakta, iya, betul Baik, sekali. boleh kita kasih penjelasan, Dok? Ya, dari studi-studi ya mengatakan penelitian-penelitian yang ada pada orang-orang yang sudah terbukti ya bahwa dia menderita sindrom metabolik itu mengalami penurunan fungsi otak secara kognitifnya. Jadi memang ada ya efek dari sindrom metabolik, terutama karena tensi yang tinggi yang terus-menerus itu kan terus ke otak, terusnya juga peredaran darah terutama di kolesterolnya juga kan pengendapan segala macam, terus glukosa yang tinggi sehingga pertukaran oksidasi ke otak juga kan kurang baik. Jadi itu yang menyebabkan setelah penelitian beberapa waktu terjadi penurunan fungsi kognitif otak. Jadi memang betul. Jadi metabolik komplikasinya juga bisa ke sana. Bisa ke sana gitu ternyata ya. Efeknya begitu. Jadi penting. Walaupun awalnya seperti tidak ada gejala ya, segala sesuatunya kok biasa aja kok badan gitu. Tapi setelah diselusurin loh kok efeknya dalam jangka panjang Mengaruhi punya fungsi efek otaknya. ke sana. Iya. Bisa menurun berarti ya dok ya rasio apa IQ atau IQ-nya itu ya. mungkin ya kalau kognitif mungkin bicara apa ya, daya ingat segala macam. Oh daya ingat itu Iya, sih iya. lebih ya. Jangan sampai udah mudah lupa sebelum waktunya. Oh iya betul. Wah, padahal masih usia yang cukup bisa dibilang muda lah ya. Tapi ternyata udah dapat istilah pikun itu tadi. Oke, yang kedua, sindrom metabolik dapat memicu sleep apnea, dok. Sekali Betul lagi sekali. itu fakta. Fakta ya. Ya, dari beberapa penelitian juga mengatakan sindrom metabolik sangat berhubungan erat dengan sleep apnea itu. Sampai tidur yang jadi tersedak ya, Iya. obstruksi ya, jadi dia Kayak sempat ketindian itu ya. ya, maksudnya sempat berhenti jadi nafasnya itu untuk beberapa detik. Jadi memang itu fakta. Jadi ternyata sindrom metabolik seperti tadi bilang komplikasinya ke
sleep problemnya Iya. ke sana gitu. Salah satunya ini sleep apnea ini. Apnea Perlu ini tadi. hati-hati ya, karena kalau dalam jangka panjang oksigen makin berkurang, dia efek ke makin jelas ke nantinya ke jantung. Ya, gitu. Sehingga pada saat tidur tiba-tiba dia merasa nggak bisa bernafas ya, Dok Iya. ya. Oke, tapi jangan dianggap ketindian mulu ya. Yang berikutnya, sedot lemak adalah jalan ninja bagi penderita sindrom metabolik, Dok. Mitos atau fakta, Dok? Ya, itu mitos. Kenapa? Karena mungkin salah. Karena sedot lemak itu lebih ke lemak yang di bawah kulit. Ya kan, ya di bawah kulit. Sedangkan kalau kita bicara sindroma metabolik, itu adalah lemak-lemak visceral. Seperti tadi, lemak di Fat daerah ya, perut ya, gitu. fatnya tuh bukan menempel kayak di bawah kulit, misal lengan yang gitu ya, atau perut ya. bergelambir gitu Kalau ya. selama itu di bawah kulit bisa. Tapi untuk lemak-lemak visceral yang menempel di organ-organ dalam seperti tadi ya, di usus, di hati itu kan sulit. Seperti itu. Jadi kalau jalan pintasnya sedot lemak untuk mencegah sindrom metabolik itu tidak, ya, tentu Oke. tidak ya. Meskipun Karena secara- itu berbeda Iya. soalnya. Iya. Hanya secara kosmetik ya itu ya, Iya, Dok ya. betul. Itu orang terlihat jauh lebih ini ya apa? Ideal ya, Iya, Dok ya. betul. Tapi dia bukan untuk mencegah atau mungkin mengobati sindrom metaboliknya tadi. Yang terakhir, Dok, kurang tidur meningkatkan resiko sindrom metabolik. Faktanya. Baik, itu fakta. Nah, karena tadi bicara lagi Iya. soal tidur, jadi itu saling berkaitan. Dikatakan juga pada pasien-pasien yang mengalami kurang tidur ya ini ya, dikatakan pencernaan untuk mencerna glukosa atau karbohidratnya sendiri dikatakan 40% lebih lambat. Bisa bayangin, malamnya udah makan enak gitu ya. Terus kurang tidur sekitar 4 sampai 6 jam saja begadang. Iya. Nanti numpuk akhirnya jadinya. Itu yang menyebabkan nanti insulin resisten. Jadi sindrom metabolik lagi ujung-ujungnya. Iya. Iya. Jangan sampai menganggap yang namanya akhir pekan itu saat untuk dilewatkan semalam suntuk ya. Iya. Tetaplah kita harus tetap seimbang akhirnya. Tidurnya 8 ya, Dok ya istilahnya. 7 sampai 8 7 jam sampai itu yang 8 disarankan, betul. Yang sangat disarankan. Tapi kalau semisal nih, Dok, tidurnya karena mungkin malam hanya bisa tidur 6 jam terus istilahnya dibayar lah utang tidurnya siang nanti, itu beda ya, Dok ya, beda case ya. Oh, beda case. Ternyata tidak bisa sistemnya Tidak seperti bisa itu seperti ya. itu ya. Kayak bayar hutang sendiri Bayar tidak bisa. utang ya. Jadi yang diukurnya adalah tidur malamnya itu tetap Betul, ya. iya. Oke, nah itu dia seputar mitos dan fakta mengenai sindrom metabolik. Mungkin Mas Ikin ada tambahan informasi nih. Ya, buat Sobat K, terutama terkait dengan emergensi Iya. ya, Mas Iksan. Jadi sebenarnya di Siloam Hospital Jember ini kita sudah menyediakan ada 2 ambulans, Mas Iksan. Jadi 2 ambulans ini bisa dikatakan berbeda dengan yang lainnya gitu, karena di ambulans yang dimiliki oleh Siloam Hospital Jember, di dalam ambulans itu peralatannya sudah lengkap gitu. Jadi istilahnya itu biasanya orang-orang mengatakan rumah sakit berjalan gitu, karena di dalam ambulans Siloam Hospital Jember itu sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang sangat lengkap seperti itu. Dan ini kalau belum banyak tempat-tempat kesehatan itu mempunyai Ambulans yang seperti itu. Iya, Siloam karena kan Hospitals. memang kalau teman-teman Sobat K mengetahui biasanya di dalam ambulans kan cuma dalam sekedar hanya mobil, Iya. terus hanya ada bednya seperti itu bednya kan. aja. Tapi kalau di ambulansnya Siloam Jember itu sudah ada peralatan banyak sekali di Peralatan dalamnya. medisnya di dalam situ. Iya, benar. Oh, sehingga kalau misalkan pasiennya dibawa ambulans, penanganan bisa lebih cepat Iya, ya. bisa lebih cepat juga. dilakukan. Dan nanti juga di dalam ketika penjemputan pasien itu juga nanti dari dokter akan mendampingi gitu. Jadi melakukan tindakan lebih awal di dalam Ambulans ambulansnya tersebut. itu. Nah, Iya. ini dia. Makanya jangan disia-siakan ya pelayanan Iya. seperti ini ya. Atau juga Sobat K sangat mudah untuk menghubunginya. Kalau misalkan dalam keadaan darurat bisa ke tadi ya Iya, di emergency itu di 2861 911. Siap. Atau mungkin bisa kalau mau early ini ya, misalkan dalam keadaan yang lain hubungi CS atau Iya, seperti benar. apa nih, Mas? Bisa menghubungi CS di nomor yang sudah sempat saya sebutkan Iya. tadi di 0821 3281 7574.
Siap. Itu nomornya customer service-nya service. Siloam Hospital Jember. Sudah ganti loh ya Sobat K Iya. nomornya. Yang lama silakan dihapus ya Mas ya. Dihapus. Jangan boleh. dicat takutnya nyasar nanti. Siap. Nah ini banyak sekali yang sudah kita bahas. Mungkin ada conclusion nih dari Dr. Jeffrey. Baik, sebagai kesimpulan jadi mengingat sindroma metabolik bisa terjadi pada semua usia. Pentingnya adalah menjaga kita punya gaya hidup. Terusnya untuk kita ingat diet yang asupan dietnya ya yang sehat. Jangan lupa exercise 30 menit sehari dan konsultasi kepada profesional kesehatan untuk hal-hal lebih lanjutnya. Apa kalau udah ada problem-problem yang sudah diketemukan seperti tadi yang sindroma metabolik tadi. Begitu. Oke, wah luar biasa sore hari ini Sobat K kita membahas tentang sindrom metabolik bersama Dr. Jeffrey M. Biomed, SPP Divinasim, dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Jember, dan tadi juga banyak sekali informasi dan layanan menarik yang disampaikan oleh Mas Ikin alias Muhammad Nurul Muflikin selaku Marketing Communication Siloam Hospital Jember. Terima kasih banyak nih Dr. Jeffrey, Mas Ikin ya. Akhirnya kita semakin menjaga kesehatan ya kalau seperti ini ya. Mudah-mudahan saya mulai besok bangun tidur udah nggak lanjut tidur lagi sampai nanti waktunya berangkat baru buru-buru akhirnya mandi langsung nyetir ke sini. Bisa lebih aktif lagi bergerak dan bisa menjaga juga asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. Semoga nanti bisa lanjut obrolan yang berikutnya dokter ya dan Mas Ikin ya. Boleh. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih Sobat K sudah menyimak BTS Berbagi Tips Sehat. Jangan lupa untuk ikuti terus konten-konten kita. Kalau mungkin ketinggalan ya bisa langsung cek lagi nih YouTube-nya KI Radio maupun Siloam Hospital Jember. Selamat sore, sampai jumpa.